Nggak bakal balik juga kak, kalau nggak ikhlas pun nggak akan balik. Mei Sibilian Kalangi atau yang akrab disapa Filmei merupakan seorang influencer yang namanya sudah tak asing lagi di dunia media sosial. Sosok yang juga pernah dikenal sebagai kekasih Willy Salim ini kini tengah jadi sorotan setelah mengungkap kehilangan uang hampir 1,3 miliar yang diduga dilakukan salah satu karyawannya. Uang tersebut ternyata tersimpan di salah satu akun TikTok milik Filmei yang sudah lama tak digunakan. Ini aku sedih, pusing banget. Salah satu karyawan aku nih, ada yang ngambil uang berapa jumlahnya? 1,2 miliar. Salah satu yang ada di sini. Anak gua tuh kerja kayak apa? Sekarang lu telepon cowok lu suruh kesini. Sama bapak lu, sama cewek yang satu itu, sama semua yang bagi-bagi lu. Akun ini disebut sudah aktif selama sekitar 7 tahun dan selama itu pula uang di dalamnya nyaris tak pernah disentuh Filmei. Sampai suatu hari Filmei hendak membayar makan menggunakan uang dari akun tersebut. Tapi saat dicek saldonya ternyata tinggal sekitar 1 juta rupiah. Dari sini Filmei mulai melacak riwayat penarikannya. Ambil dari uang akun TikTok aku yang sebelumnya nggak pernah aku pegang sama sekali dari awal aku konten, which is sudah 7 tahun. Uang TikTok aku nggak pernah aku sentuh, harusnya ada segitu. Dan ambil sisa 1 jutaan. Kemarin pas aku mau bayar makan, tiba-tiba duitnya tinggal 1 juta. Dan cukup buat bayar makan aku ya. Setelah dicek, akun tersebut ternyata login di beberapa HP kantor. Filmei kemudian mengumpulkan para karyawan yang memiliki akses untuk dimintai keterangan satu persatu. Dari proses tersebut, dugaan akhirnya mengerucut ke salah satu karyawan yang disebut bernama Zahra. Ada yang mau ngaku dulu nggak? Ini kita udah ambil jadwal uang ditariknya, jadwal yang pegang HP akun aku. Loh, sampai nggak tahu ya mau ngomong apa ya? Memperlakukan lu dengan baik tau gak? 1, 2 bikin lu sedikit. Hah? Lu tuh gak mau semua yang kesayangan gua tuntut lu mendekam di dalam penjara. Apa gua tega? Jara 1,3 M Jara. Paling karena mereka butuh, mereka paling bukan karena mereka jahat. Lu jahatin gua 1 tahun. Udah kerjaan lu paling simpel daripada yang lain. Kerjaan lu paling gampang. Nikmatin duit sebanyak itu lu setahun. Lu gak malu sama yang lain kerja gila kayak apa? Sebisanya lu bulan ini ngambil 400 juta. Setelah ditelusuri, ada satu pelaku lain yang terlibat dalam penggelapan uang Filmei. Ya, Zahra mengaku melakukan aksi tersebut bersama Arka, kekasihnya. Namun bukan cuma 2 orang, Filmei juga menyebut ada sejumlah orang lain yang diduga ikut terlibat dalam aksi ini. Mirisnya, mereka masih berusia muda, yaitu di rentang usia 19 hingga 22 tahun. Filmei juga mengatakan uang tersebut diduga digunakan untuk berbagai keperluan pribadi. Namun, peran masing-masing pihak masih dalam proses penyelidikan. Jara, berarti ini kamu lakuin berdua sama pacar kamu. Namanya siapa? Alasan kamu ngelakuin berdua dia apa? Kadang dia yang kayak, ayolah aku lagi nggak ada, kalau kamu nggak mau aku bisa sebarin. Sebarin apa? Dia sempat sebarin video aku sih ke papa aku. Video apa? Video aku sama dia. Terus mereka bikin surat perjanjian putus. Mereka ngambil uang eman, tapi otak kayak gini guys. Surat perjanjian putus, lu bayangin coba. Bener-bener definisi gue nyari duit, mereka nikmatin 1 tahun pacaran berdua, hedon-hedon. Jujur aja ya, ini dia udah feeling sih dia bakal ketahuan. Karena ini dia bikin surat putus gini, yang lucu nih. Nomor 5, tidak ada urusan apapun jika satu sama lain terlibat masalah dengan orang lain.
Setelah mengumpulkan bukti, Filmay melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi. Filmay dan beberapa saksi pun sudah diperiksa, sementara itu Arka yang juga dimintai keterangan membantah terlibat langsung dalam pengambilan uang milik Filmay. Pemeriksaan pelapor sama pemeriksaan saksi. Jadi hari ini pelapor dimintain keterangannya dari laporan sebelumnya kan ada LP tadi kan. Habis itu saksinya juga diperiksa. Kita lagi buat LP, buat Jara, dan sekarang Jaranya lagi diperiksa. Memungkinkan dan jika diperlukan ya mungkin Zara bisa ditahan. Nanti pasal 488 KUHP yaitu penggelapan dalam jabatan. Itu ditujukan pada orang yang ada hubungan kerja menggelapkan satu barang, dalam hal ini kan uang, dalam hal ini uang dalam bentuk TikTok ya, lempar ke pihak lain yang diduga pacarnya dititipkan. Ada CC-nya nggak kak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Ribet, kamu yang ikut meretas akunnya kan? Dia juga banyak ke kamu. dia yang meretasnya, bukan Arka. Dalam kasus ini, Arka menegaskan akan bertanggung jawab. Ia juga menjelaskan penggunaan uang yang ia pakai. Sementara itu, Filmay mengaku tidak terlalu berharap uangnya bisa kembali. Meski begitu, ia tetap akan melanjutkan kasus ini secara hukum. Ini pembelajaran kamu ya, Jara. Biar kamu belajar menjadi manusia yang lebih baik. Sebenarnya agak kasihan sama dia. Uang yang kamu ambil itu kalau kamu ambil dengan benar terus kotor, kamu bisa beli rumah, tahu Jara. Kamu ngambilnya nggak benar sih. Udah nggak benar, dibagi-bagi rame-rame, jadi nggak berasa kan? Kamu sekarang mau bertanggung jawab, bukan sama Arka terus orang. Buat ini, buat party Jara. Birthday Jara di Bandung sama di Jakarta. Berapa itu? Nggak tahu, kurang lebih 30-20. Meski mengalami kerugian besar, Filmay mengaku tidak ingin larut dalam masalah ini. Ia memilih mengikuti proses hukum dan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. Anehnya, di tengah masalah tersebut, Filmay masih sempat bercanda dengan Zahra dan juga Arka. Jadi, kasus uang hampir 1,3 miliar ini masih diproses secara hukum. Filmay memilih menyerahkan proses selanjutnya kepada pihak yang berwajib. Melihat Filmay yang masih santai dan mampu membuat konten tentang kasusnya, netizen kemudian bertanya-tanya, mungkinkah kasus ini hanyalah settingan belaka? Aku mau tawa-tawa aja, mau gimana lagi? Lucu-lucuin aja lah, mau diapain coba, mau diapain? Berarti udah ngikhlasin atau gimana tuh? Hah? Udah ngikhlasin. Nggak bakal balik juga kak, kalau nggak ikhlas pun nggak akan balik. Tapi setelah ini Bener-bener nggak akan balik. Dia juga nggak punya apa-apa lagi. setelah ini langkah yang dilakukan apa? Berdoa. Jadi pembelajaran masih gini ke depannya. Iya benar, jadi pembelajaran banget. Makanya yang ini aku nggak bakal nggak diem aja, karena biar jadi pembelajaran lah buat mereka.